Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Salam sejahtera kepada semua saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 hingga 5. Ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel." Ayat 4. "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Ayat 5. "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Baik, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Setiap orang pasti memiliki harta, sama ada tanah, rumah, kereta, dan sebagainya. Kalau kita memiliki barang yang mahal, sudah pasti kita akan menjaga dengan baik. Menjadi harta kesayangan artinya sangat besar nilainya bagi seorang pemilik. Kenapa kita menjadi harta kesayangan Tuhan? Bila disebut menjadi harta kesayangannya, artinya status kita di hadapan Tuhan sangat mulia. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Baik, kita menjadi harta kesayangan Tuhan karena kita memiliki suatu status yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, di situ dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Jadi saudara dan saudari, ingatlah bahwa kedudukan kita di hadapan Tuhan itu sangat mulia. Kemudian perkara yang kedua, bagaimana kita mau menjadi harta kesayangan Tuhan? Ketika Musa menghadap Allah di Gunung Sinai, Tuhan berseru, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, yaitu menjadi harta kesayangan Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku." Seperti yang dikatakan dari ayat 4 hingga ayat 5. Baik, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan artinya kita bersandar sepenuhnya dengan pimpinan Tuhan. Kita mengakui Dia dalam segala tindakan kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat 6. "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Mengakui sepenuhnya pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan artinya kita mengakui kekuatan kuasa Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya." Kemudian dalam Efesus pasal 6 ayat 10,
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita bersandar sepenuhnya dengan pimpinan Tuhan. Kita bersandar, kita mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Baik, selanjutnya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat contoh apabila umat Israel ini keluar dari Mesir, mereka telah dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan mendukung mereka seperti di atas sayap Raja Wali. Tuhan tidak membiarkan mereka. Nah, seperti dalam Keluaran pasal 19 di dalam ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, jadi di sini artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita kalau kita dengan sepenuhnya mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Selanjutnya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bukan setekat mendengar, tetapi melakukannya. Nah, seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, bila kita ini disebut menjadi harta kesayangannya, artinya kita mau menjaga status kita di hadapan Tuhan yang sangat mulia. Kita kena menjadi harta kesayangan Tuhan dengan sungguh-sungguh bersandar kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kita mau menjadi harta kesayangan Tuhan bukan setekat mendengar, tetapi melakukannya. Haleluya, perkongsian sampai di sini.